Pendengar, saatnya kita menjaga bumi, mencintai lingkungan, dan menjadi bagian dari perubahan hijau. Saatnya kita bicara alam. Bicara alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Selamat pagi pendengar Persada. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga kabar Anda dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Hari Sabtu pagi hari ini pendengar, saya Isna Tazkiyah hadir kembali menjumpai Anda di gelaran pagi hari ini dalam program Bicara Alam, tempat kita berbicara mengenai alam dan bagaimana kita menjaganya agar tetap lestari. Dan pendengar, sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang untuk belajar mencintai kehidupan dan menumbuhkan kepedulian. Salah satu bentuk kepedulian itu adalah peduli pada lingkungan. Setiap anak berhak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung kehidupan. Dan beberapa waktu lalu pendengar telah dikembangkan konsep sekolah ekologis yang bisa diterapkan oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, termasuk di Surakarta dan sekitarnya. Lalu apa dan bagaimana sekolah ekologis? Kita sudah berbincang dengan narasumber kita pagi hari ini. Sudah hadir ada Ibu Diah Kusmiati, Kepala Sekolah MIM 1 PK Sukoharjo, dan ada Mas Reno Khairul Agni, siswa SDN Sampangan Kota Surakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Diah? Alhamdulillah luar biasa. Perjalanan hari ini kami ke Persada FM. Ada macetnya sedikit, tapi itu tidak mengurangi kami untuk pengen berbagi tentang peduli lingkungan di Persada FM. Alhamdulillah. Dan Mas Reno juga pagi hari ini ada Mas Reno Khairul Agni. Bagaimana kabarnya nih Mas Reno? Baik dan sehat walafiat, bisa datang ke sini. Dan ini juga dulu aku mau masuk ke radio juga. Iya, alhamdulillah. Nanti cita-citanya ingin jadi penyiar radio ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, untuk kesibukan Bu Diah nih, untuk beberapa minggu ini apa nih Bu Diah? Alhamdulillah ini minggu kemarin sampai hari ini, karena saya sedang mengambil S2 UMS, MAP, Magister Administrasi Pendidikan, kami sedang UTS. Namun sebagai di pekerjaan saya, ini ada penilaian adiwiyata mandiri dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kemarin baru saja kami dinilai adiwiyata mandiri kami. Jadi progresnya adalah dari kabupaten dulu, kemudian dari provinsi, kemudian nasional. Nah, sekarang kita masuk di adiwiyata mandiri dan baru diverifikasi kemarin. Alhamdulillah luar biasa. Doakan kami bisa menyandang sekolah adiwiyata mandiri. Alhamdulillah. Nanti semoga lancar juga ya, Bu Diah ya. Dan Amin. kalau Mas Reno kesibukannya apa nih selain sekolah? Selain sekolah, aku juga ikut TPA sore jam 3 sampai jam 5 sore. Biasanya itu kalau TPA baca Al-Quran, setiap Kamis naik ke lantai 2 itu kayak praktek sholat sama ada ulangan juga. Iya. Kalau Jumat itu bagi-bagi makanan juga ke orang-orang sekeliling itu. Ya, kalau di sekolah sendiri ini kegiatan apa nih? Selain apa, mungkin ada lomba gitu? Kalau lomba, kalau 17 Agustus ada lomba. Ya. Lombanya ada banyak juga. Ada makan kerupuk, lomba tarik tambang dulu ada, sama lomba yang itu dicantolin gitu loh. Iya, semangat ya Mas Reno ya. Ya baik, Bu Diah, untuk pagi hari ini tentang tema kita pagi hari ini sekolah ekologis, cinta lingkungan dan dari kita untuk semua. Iya. Nah, terkait dengan sekolah ekologis yang diluncurkan beberapa waktu yang lalu nih Bu, bisa dijelaskan cara ringkas mengenai kegiatan tersebut? Ya, sekolah ekologis diprakarsai di Surakarta oleh organisasi Yayasan Peduli Lingkungan, yaitu Kita Pertiwi.
kami diundang Gita Pertiwi untuk bergabung di Sekolah Ekologis. Untuk dari Sukoharjo, dari kami MIM 1 PK Sukoharjo. Dari Solo itu ada 8, jadi ada 9 dari kami yang tergabung di Sekolah Ekologis. Pertama-tama dengan Sekolah Ekologis kami diajak untuk mengenal ekoton, yaitu organisasi yang meneliti tentang mikroplastik. Kami diajak ke sana untuk lebih mengenal bahwa memang plastik itu berbahaya. Di sana sudah diteliti makanan, benda apa saja yang kita konsumsi sehari-hari itu yang mengandung plastik. Bahkan dalam air ataupun dalam tubuh kita ada berapa atau ada di mana mikroplastik itu. Kemudian kita juga diajak bergabung bersama-sama, berkolaborasi untuk membuat modul ajar, karena kami adalah semuanya sekolah, walaupun dari madrasah atau dari naungan Kementerian Agama atau Dinas Pendidikan, kami bersama-sama membuat modul ajar. Di situ kami membuat modul ajar yang semuanya untuk semua mata pelajaran kita mengenalkan mengenai peduli lingkungan dan bagaimana lingkungan itu sustainable. Jadi environment sustainable itu lingkungan yang berkelanjutan yang nanti akan bisa tetap dinikmati anak cucu kita seperti apa harus kita kenalkan di dunia pendidikan. Kemudian setelah itu kami diajak untuk bagaimana budaya tanpa plastik. Nah, budaya tanpa plastik itu kita bersama-sama dari Sekolah Ekologis itu dengan Gita Pertiwi, kita mengunjungi pasar Jebres. Ya, di situ kita berusaha dan tidak boleh belanja menggunakan plastik bagaimanapun caranya, seperti itu. Jadi memang bersama siswa-siswa kita mengenalkan budaya tanpa plastik, budaya peduli lingkungan dengan kita mengenal bahwa yang berbahaya di lingkungan itu seperti apa tadi dengan ekoton tadi. Kemudian kemarin kita bersama-sama dengan dari Pulau Bali, Provinsi Bali, kemudian Provinsi Jawa Timur dan ada dari Jakarta juga. Itu Aliansi Zero Waste bergabung 4 organisasi peduli lingkungan di acara Jambore Sekolah Ekologis kemarin yang diadakan di Hotel Dana, Ngaten. Ya, untuk Jambore Sekolah Ekologis yang diselenggarakan beberapa waktu lalu nih Ibu, itu kegiatannya dari yang pertama sampai yang terakhir apa saja nih Ibu? Iya, baik. Untuk hari pertama, kami saling berkenalan karena baru hari itu kami bertemu. Karena ada 4 organisasi yang bergabung di Jambore kemarin itu. Ada Ekoton, ada Nol Sampah, dan ada Gita Pertiwi, dan Aliansi Zero Waste yang dari Jakarta. Jadi semuanya membawa dari berbagai sekolahan juga. Kita bergabung bersama-sama pada hari pertama berkenalan. Kemudian kami dibentuk menjadi 4 tim. Kemudian kami dipegang dengan organisasi yang berhubungan dengan musik, yaitu Sukmakarta. Di sana Sukmakarta mengajarkan bagaimana peduli lingkungan sosialisasinya dengan membuat lagu, seperti itu. Begitu. Jadi. Ya, dan Mas Reno sendiri kemarin kan ikut kegiatan Jambore ya. Itu kegiatannya kalau untuk peserta muridnya sendiri apa saja nih? Kalau hari pertama sama perkenalan, terus diajarin kakak-kakak dari Sukmakarta itu bikin lagu. Kalau bikin lagu itu ternyata gampang, cuma kayak tanya jawab gitu aja. Terus pas hari keduanya itu tampilin lagu itu. Terus aku juga tampil yang buat gizi itu. Hari ketiganya itu cuma jalan-jalan doang. Ya jalan-jalan udah gitu aja. Ya, kalau jalan-jalannya itu kemana saja nih? Jalan-jalannya di SD Muhammadiyah 1 kalau nggak salah. Terus ke Mangkunegaran, Pasar Gede, habis itu ke Kampung Batik Kauman. Iya, kalau yang didapat nih selama Jambore itu, selama mengikuti Jambore itu, apa nih Mas Reno? Yang dapat banyak ilmu. Ilmunya itu ya kalau bisa buang sampah itu jangan di sembarangan, buang di tempat sampah. Budayakan nggak pakai plastik kalau berbelanja, bawa tas sendiri dari rumah, biar nggak membanyakkan sampah yang ada di luar rumah. Terus juga peduli lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan dan tidak memburu hewan liar.
Iya, materinya bagus ya Mas Reno ya. Mas Reno kan dari SDN Sampangan Kota Surakarta. Yang kemarin ikut Jambore itu ada berapa dari SDN sekolahnya Mas Reno? Kalau itu cuma ada 2. Aku sama temenku satu lagi namanya Alia. Udah itu aja. Ya, baik. Kembali ke Budiah nih, Budiah. Terkait terselenggaranya program sekolah ekologis tadi nih, Ibu. Apa yang mendorong terselenggaranya program sekolah ekologis itu? Alhamdulillah dengan bergabung dengan kita Pertiwi dan kita masuk di sekolah ekologis, maka kita akan berkomitmen madrasah kita adalah madrasah yang peduli lingkungan dan cinta lingkungan. Dengan bagaimana menanamkan karakter ke anak didik kami, ke peserta didik bahwa peduli lingkungan itu wajib, cinta lingkungan itu harus. Bagaimana dengan budaya setiap hari? Di Zero Waste kita adalah tidak membuat nol sampah ya. Jadi tidak ada sampah terbuang sia-sia. Nah, karena kami budaya makan siang di siang hari, kita tidak boleh membuang makanan kemudian makan secukupnya. Karena konsep zero waste tidak boleh kita itu mensia-siakan makanan seperti itu. Itu dari konsep zero waste. Kemudian konsep lagi yang lebih peduli lingkungan adalah kita tidak boleh membawa sampah makanan yang alat makannya itu sekali pakai. Jadi kita wajib memakai tumbler, bahkan kantin kita pun juga tidak memakai kemasan plastik tapi menggunakan gelas jika beli es. Kalau beli jajan juga kemasannya tidak menggunakan plastik juga. Seperti itu. Jadi budayanya kita tanamkan di madrasah kami, dari makan di kantin, beli di kantin sampai makan siang bersama adalah tidak ada sampah makanan yang terbuang sia-sia dan tidak ada sampah plastik di lingkungan kami. Harapannya seperti itu. Budaya tanpa plastik seperti itu. Iya. Sebagai kepala sekolah di BIM 1 PK Sukoharjo sudah lama juga diterapkan ini ya Ibu ya, untuk peduli pada lingkungan gitu ya. Iya. Dan tadi Bu Diah, untuk materi yang termuat dalam sekolah ekologis tadi kan membuat modul, juga ada modul sekolah ekologis gitu. Itu materinya secara ringkasnya itu tentang apa saja nih? Kami sebagai pendidik atau guru, konsep mengajar kami kan harus menggunakan berlandaskan modul ajar. Jadi modul ajar itu adalah bagaimana kita menyampaikan materi ke siswa. Materi ke siswa itu misal kita belajar bahasa Inggris, berarti kan ada tema apa? Misal tema pekerjaan. Tema pekerjaan itu nanti akan kita kaitkan dengan tema lingkungan. Misal tema pekerjaan adalah ada macam-macam pengerjaan ya, ada ini penyiar radio juga. Tapi di situ kita akan menyelipkan ada pemulung atau yang mengambil sampah di TPA atau di jalan-jalan. Itu juga pekerjaan. Nah, kenapa sampah itu harus diambil oleh pemulung dan dijual lagi? Nah, di situ kita menekankan bahwa sampah itu akan menimbulkan masalah jika tidak diambil dan dikelola dengan baik. Jadi ada pekerjaan pemulung sampah itu kan ada hubungan dengan lingkungan. Bagaimana lingkungan kita itu bisa bersih, dan kalau kita meninggalkan banyak sampah plastik, masalahnya seperti apa? Nanti akan kita seperti menyelipkan materi begitu. Baik juga misal di modul ajar itu matematika Kak. Jadi kita belajar matematika itu bukan hanya silahkan buat kubus, nanti kita hitung volumenya panjang berapa, lebar berapa. Tapi tidak. Di madrasah kami ada kolam. Nah, di belakang kantor guru ada kolam ikan. Yuk kita ke sana, kita hitung berapa panjang kolam, lebar kolam, kita hitung volumenya. Seperti itu. Di situ ada ikannya, di sampingnya ada tumbuhan yang ini. Nah, di situ ada keterkaitan namanya konservasi alam, bahwa kita hidup itu kenapa di situ ada air dan kita hitung volumenya. Airnya dari peralon yang mengalir ketika hujan. Jadi aliran air itu ada di situ, kemudian dimanfaatkan ikan, kemudian kita juga bisa menikmati ikannya. Jadi mengenalkan walaupun pelajaran matematika juga bahwa kita ternyata melihat kolam. Jadi enggak hanya pikirannya menghitung berapa kali berapa, pusing matematika, boten, tapi
Oh iya, kita ternyata ada daun, ada tumbuhan apa yang di samping-samping kolam. Jadi soalnya bisa seperti soal literasi gitu, Kak. Jadi memang itu biar bagaimana caranya anak-anak itu mengenal lingkungan. Karena madrasah kami adalah madrasah di pinggiran kota. Tempat kami adalah di dekat Sritek, daerah industri. Jadi budaya masyarakat yang kurang pas bisa kita selipkan moral-moral yang baik di sela-sela pelajaran yang sesuai diterima hari itu. Iya, jadi modul materi yang sudah ada di sekolah ekologis itu bisa dimasukkan. Nah, salah satu contohnya tadi pelajaran matematika atau mungkin bahasa Inggris, bahkan begitu. Di Quran hadis juga bisa seperti itu. Jadi pelan-pelan ya Ibu ya, pada akhirnya kan bisa menanamkan anak itu peduli lingkungan, dan mereka mendapatkan materi pelajaran juga secara umum, misalnya dari bahasa Indonesia juga mungkin bisa ya Ibu. Sangat ya? bisa Sangat kalau bisa bahasa kali. Indonesia. Tadi adalah contoh beberapa mata pelajaran yang dipikir nggak ada tentang peduli lingkungan, tapi kita bisa memasukkan. Kalau di IPAS, di bahasa Indonesia itu kan otomatis bisa ya Kak. IPAS itu ilmu alam dan sosial, sekarang digabung. Di bahasa Indonesia otomatis nanti akan ada cerita bagaimana ini terus atau bagaimana. Tapi kalau untuk pelajaran matematika, bahasa Inggris atau pelajaran keagamaan, dalam hal ini adalah Quran hadis, itu kita berusaha selipkan di semua lini biar siswa-siswi kami lebih peduli lingkungan. Karena nanti kan yang akan menikmati kehidupan setelah kita kan putra-putri kita nanti yang kita didik sekarang ini. Gitu. Iya, baik. Dan kemarin kan Ibu untuk yang mengikuti Jambore Sekolah Ekologis itu kan ada beberapa sekolah yang ada di Solo. Untuk yang di Solo Raya ini dari sekolah mana saja nih? Ada dari SMP 11, ada SMP 9 juga. Ada SMP Colomadu, itu saya kenalnya baru 4 itu dari teman satu kamar saya, Bu Suci, kepala sekolah Mas Reno ya? Iya itu. Sebenarnya ada 9, tapi beberapa agak tertutup begitu. Ya, dan untuk yang ikut sekolah untuk Jambore Sekolah Ekologis kemarin itu memang dari sekolahnya itu sudah menerapkan untuk peduli lingkungan itu, Bu Dia. Betul, karena kami semua yang tergabung di sekolah ekologis adalah sudah melalui tahap sekolah adiwiyata. Jadi sekolah adiwiyata itu adalah konsep dari Kementerian Lingkungan Hidup turun ke provinsi, turun ke kabupaten atau kota, Dinas Lingkungan Hidup itu akan membantu kami, bahasanya MONEP, monitoring kami untuk bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tentang peduli lingkungan dan bagaimana lingkungan yang sehat dan bersih itu dari adiwiyata itu Kak. Baik, kalau Mas Reno sendiri nih, kan sekolah di SDN Sampangan Surakarta ya, Mas Reno ya. Kalau di sekolah sendiri diajarkan apa nih di lingkungan sekolah soal kepedulian lingkungan ini? Iya, kalau di sekolahku itu setiap hari Kamis kalau kelas 2, 4, 6 itu ada kegiatan adiwiyata, bersih-bersih kelas. Biasanya disuruh disuruh kepala sekolah itu nanti kalau kelas 2 disuruh bersihin perpustakaan atau depan kantin. Kelas 4 biasanya di kamar mandi gitu. Kalau kelas 6 bersihin di lingkungan sekolah aja, di depan sekolah sama di lapangan, biasanya kayak gitu. Pas kalau Jumat itu sholat duha bersama, nanti dikasih ilmu tentang Rasul ada, tentang Khulafaur Rasyidin. Habis itu olahraga gitu. Ya, kalau Mas Reno sendiri nih untuk menjaga lingkungan nih, apa yang biasa dilakukan oleh Mas Reno nih? Kalau aku biasanya beli makanan di kantin. Kalau nggak habis aku udah bawa tempat bekal yang kosong gitu. Jadi bisa aku kasih di situ, terus aku bawa pulang, aku makan di rumah. Biasanya aku gitu. Terus juga buang sampah di tempat sampah. Ya, alhamdulillah ya Mas Reno ya, mulai dari kecil-kecil begitu ya, mulai dari dini sudah menerapkan untuk membuang sampah
di tempat sampah. Ya, Bu Diah, kita lanjutkan kembali nih, Bu Diah. Tadi untuk di BEM 1 PK Suharjo itu kan sudah lama menerapkan ke anak-anak untuk tetap peduli pada lingkungan. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh BEM 1 PK Suharjo itu untuk bisa menanamkan anak itu lebih peduli pada lingkungan? Iya, kita siswa-siswi kita diharapkan untuk yang tahun lalu itu membuat taman kelas. Nah, itu untuk menumbuhkan bahwa karakter kita itu hidup menghirup oksigen, maka kita harus punya tumbuhan yang kita pelihara. Maka konsep di Madrasah KAPI adalah setiap kelas mempunyai taman kelas sendiri yang dimulai dengan membuat tamannya itu dari barang bekas, kemudian ditanam juga di madrasah, sampai proses tumbuh kembangnya itu dirawat sendiri oleh siswa-siswi kami, selain juga menerapkan kebersihan dan lain-lain, tapi juga ikut berpartisipasi dalam memelihara tanaman yang sudah ditanam sendiri adalah tanggung jawab setiap kelas, seperti itu. Iya, tadi kan salah satu materinya itu juga tentang pangan dan gizi juga ada. Betul, iya. Itu kalau implementasinya di sekolah sendiri, ini dalam hal apa nih, Bu Diah? Kalau untuk pangan dan gizi, kami mengenalkan makanan itu ke siswa-siswi kami melalui dari jajanan di kantin, Mbak. Jajanan di kantin kami itu tidak ada makanan kemasan pabrik, jadi semuanya murni adalah hasil olahan dari guru dan karyawan atau wali murid yang menitipkan makanan di tempat kami. Jadi misal ada dimsum, itu juga yang membuat wali murid atau guru karyawan, bahkan roti bakar atau karak kerupuk itu juga digoreng dengan minyak sendiri. Jadi kami mempunyai peraturan bahwa kalau dagangan yang masuk ke kantin kami adalah makanan buatan tangan dan tidak ada bahan pengawet serta bumbu dari bumbu seperti Royco atau bumbu serbuk yang membahayakan tenggorokan seperti itu. Yeah. Kemudian kalau dari pangan, di tempat kami menerapkan 16 menu per bulan itu, kami mengenalkan makanan yang sesuai dengan standar kesehatan, baik dari sisi yang kita untuk nasi, kemudian sayur dan lauknya. Untuk sayur, kita kuahnya itu kaldunya kalau ayam itu benar-benar ayam kampung. Karena kita tahu, Mbak, kalau kita banyak konsumsi ayam broiler, bukan menjudge satu produk ya, itu akan tidak bagus di pertumbuhan siswa-siswi kami yang putri. Karena ada zat-zat tertentu yang disuntikkan untuk membuat lebih cepat gede. Itu ada beberapa yang terjadi dan kita lihat sendiri siswa yang seringnya bawa ayam goreng yang ayam broiler itu berbeda pertumbuhannya, dan itu kami juga mengkaji juga dari beberapa media atau sumber-sumber kenapa kita lebih kuat di kaldunya daging sapi, balung sapi, bahkan sampai ayam kampung serta ada ikan. Jadi dalam 1 bulan pangan itu kami sesuaikannya di situ. Iya, ini kan kadang permasalahannya nih Bu Diah, dari orang tuanya sendiri belum terlalu paham soal gizi nih. Betul. Ya. Nah, selama ini yang dilakukan oleh BEM 1 PK Suharjo untuk mengenalkan gizi yang seimbang kepada para orang tua ini bagaimana nih, Bu Diah? Baik, kami mensosialisasikan dengan setiap di awal bulan itu menu 16 itu kita sajikan. Kemudian dengan ingredientnya, dengan komposisinya seperti apa. Misal ada sayur sop. Sayur sop itu nanti kaldunya ayam kampung. Kemudian dengan soto, kita pakai soto dari daging sapi. Jadi bukan soto dengan daging ayam lehor, tidak. Walaupun memang nggak bisa semua anak dapat potongan daging besar ya Mbak. Tapi minimal kita itu kaldunya benar-benar dari sapi. Dan kemudian lauk tahu tempe atau ikan atau dalam menu yang kurang, bahkan menu lokal, mohon maaf dalam 1 bulan itu menu-menu lama itu seperti sayur lodeh itu kami ada. Jadi menu-menu yang memang benar-benar keseharian dari siswa-siswi yang harus kami kenalkan. Soto, sop, kare, sop ikan patin. Kenapa kok orang tua ada yang protes juga, kenapa kok dikasih ikan patin enggak amis Bu, enggak enak gitu. Oh tidak, saya belajar masak sup ikan patinnya aja lewat chef
yang kondang di TV itu yang kayak Barbie itu. Kenapa kita paten, Bu? Anak-anak itu butuh omeganya dari ikan patin, ikan yang paling bagus untuk pertumbuhan anak yang dalam rahim atau anak-anak, masih anak-anak ya, belum teenager, itu adalah ikan patin. Ikan patin itu lebih bagus dari salmon, bahkan lebih murah dari salmon. Sampai bahkan kami mensosialisasikannya ketika ada wali murid yang protes tentang makanan. Ini. Tapi kami ya sekarang ada kendala, Mbak, ada MBG itu sih, tapi tidaklah, itu tidak akan menjadi masalah buat kami karena itu program pemerintah, maka kami akan support seperti itu. Ya, baik Ibu, ini salah satu materi tentang sekolah ekologis yang tadi ya dikembangkan beberapa waktu lalu. Nah, selain itu kan ada salah satu materinya mengenai sampah dan pengelolaannya. Betul. Kalau di MIM 1 PK Suharjo nih yang sudah dilakukan untuk pengelolaan sampahnya ini bagaimana nih? Baik, karena kami setiap hari produksi sampah, jadi sampah kami berupa daun atau kupasan-kupasan sayur kita sisihkan. Jadi sayur-sayur yang bisa untuk pakan itu kita cacah-cacah, dibawa pulang guru untuk pakan hewan. Kemudian nasi, makanan, ada beberapa anak juga kadang sisa, itu juga kita bawa pulang, kita kasih ke ke ternak juga. Jadi itu ternaknya dulu memang dari sekolah dapat hadiah ada hewan gitu. Kemudian yang memelihara salah satu guru kami, ngaten. Jadi itu sampah yang baru makanan. Kalau sampah dari daun atau sampah yang dihasilkan dari sekolah itu selain dari sampah kertas, itu sampahnya kita tempatkan khusus untuk dibuat komposter dan kemudian ditanemin pohon lagi. Jadi anak-anak itu sudah mengenal bahwa ada lubang itu kita kasih sampah daun, nanti untuk tanam pohon mau bikin komposter seperti itu. Anak-anak sudah mengenal, harapan kami nanti di rumah juga bisa memilah sampah itu, sampah yang bisa untuk kompos atau dikasihkan ke ternak. Jadi anak sudah bisa memilah, nasinya tinggal sedikit ditaruh suatu tempat, nanti akan diambil untuk dikasihkan ke ayam, ngoten niku. Iya. Kalau sampah plastik sendiri nih, nah ini kami kendalanya masih sampah plastik, Bu. Yeah. Sementara ini sampah plastik kami memang berkurang karena kami memang tidak mengizinkan ada botol plastik, kemasan plastik ada di sekolah. Jadi tetap kita kirim ke lewat DLH itu yang tim sampah itu diambil di sana yang sudah kotor-kotor. Tapi kalau kita nemu sampah botol memang digunakan untuk pembelajaran di dalam kelas seperti membuat Mbak, tempat pensil atau bahkan beberapa kerajinan dipakai gitu. Tapi sekarang tahun ini tidak, karena kami memang sudah benar-benar sampah untuk plastik itu berkurang sangat banyak. Gitu. Ya, jadi sudah ada pencegahannya sebelumnya nih Ibu ya, dengan pengurangan penggunaan plastik tadi. Nah, kalau Mas Reno sendiri nih di sekolah untuk buang sampahnya itu bagaimana nih? Apakah dibedakan antara sampah plastik dengan sampah organik begitu? Iya, kalau sampah di sekolahku itu juga dibedakan, sama sampah yang organik sama anorganik dibedakan. Kalau sampah yang organik itu sama dibuat kompos buat tanaman-tanaman. Kalau yang anorganik itu kayak lebih sedikit sampahnya. Soalnya di kantin kami itu yang jual itu rata-rata nggak ada plastiknya, nggak pakai plastik. Jadi tinggal makanan langsung gitu. Terus nggak ada makanan kemasan pabrikan kayak ciki-ciki nggak ada. Jadi ngurangin sampah plastik, minuman botolan yang plastik-plastik itu nggak ada. Terus ya itu nanti buat setiap hari Jumat, kalau nggak hari Kamis itu kerja bakti, bikin kompos sama nanam-nanamin pohon gitu. Oh itu ya yang sudah dilakukan dan hampir sama dengan yang dilakukan oleh MIM 1 PK Suharjo. Ya, Ibu Diah dan Mas Reno, nanti kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Kita jeda sejenak dulu. Dan baik pendengar, tetaplah Anda bersama dengan kami di Bicara Alam, akan kembali selepas beberapa informasi yang berikut ini. Ini kita jeda sejenak dulu, bisa minum dulu. Udah off ya Mbak? Ya nanti
Nanti lanjut sisi yang kedua. Nggih. Mbak ya, semana sinten? Isna. Oh, Mbak Isna. Mbak Isna. Oke. Saya save nomor ya. Nggih, nggih. Heeh. Ini saya ngatur ini dulu ya Ibu ya. Nggih, monggo. Soalnya radionya tetap nyala ini. Oh, nggih, monggo. Jenengan soalnya gambar daun, Mbak. Mau tak save nggak ada namanya. Nggih, nggih. Iya toh. Nggih. Mbak Isna Persada. Nomor 3, Mbak. Napa? Anak nomor 3. Nomor 2? Oh, nomor 2. Iya, Isna ini. Oh iya. No klinik. SMMTA. SMMTA. SMMTA klinik. Ya, kita bisa mulai lagi. Sudah siap, Je? Bentar delete ya, Mbak. Oh, Je. Anu dulu. Apa? Ngirim absen dulu. Soalnya nanti nek saya konsen di ini ndak malah bahaya. Nggih. Dah. Oke. Sampun? Nggih. Ya, bismillah. Ya baik, terima kasih pendengar Persada dimanapun Anda berada. Kita kembali di Bicara Alam dan kita masih bersama dua narasumber kita. Ada Ibu Diah Kusmiati, Kepala Sekolah MIM 1 PK Sukoharjo, dan Mas Reno Khairul Agni, siswa SDN Samangan Kota Solo ya. Kita tadi sudah banyak berbincang mengenai sekolah ekologis. Nah, kita lanjutkan kembali nih Bu Diah mengenai konsep sekolah ekologis ini kan diinisiasi salah satunya oleh Yayasan Gita Pertiwi. Nah, dari Yayasan Gita Pertiwi ini apakah sudah ada pendampingan mungkin ya ke sekolah MIM 1 PK Sukoharjo?
Ya, betul. Kami digabungkan Sekolah Ekologis juga dengan Kita Pertiwi. Kita bekerja sama dengan Kita Pertiwi dari sebelum kita bergabung di Sekolah Ekologis. Dari Kita Pertiwi kita mendapat banyak pengetahuan mengenai yang awalnya adalah ketahanan pangan, kemudian konsep zero waste, juga dari Kita Pertiwi. Kemudian kita juga didampingi bagaimana kita mengenalkan zero waste itu ke anak-anak. Jadi dari Kita Pertiwi menghadirkan timnya, narasumbernya untuk belajar bersama siswa-siswi kami mengenai konsep zero waste itu sendiri. Jadi siswa-siswi kami kemudian ikut tertanam bahwa kita itu nggak boleh membuang makanan sia-sia itu karena hasil presentasi dari Kita Pertiwi. Makanan jangan terbuang sia-sia dari proses membuat makanan, dan kenapa nggak boleh membuang makanan itu juga dikenalkan dari Kita Pertiwi juga. Terbantu sekali karena memang kami setiap hari kan menghasilkan sampah makanan. Iya. Selain Kita Pertiwi juga membantu kami mengenal dengan sekolah lain juga yang adiwiyata dan kemudian menjadi sekolah ekologis, dan kami mengenal ekoton. Jadi dari kami sekarang sudah anak-anak begitu tahu bahwa banyak ada mikroplastik dalam makanan kemasan. Anak-anak sudah mulai beberapa itu sadar bahwa kita memang lebih baik itu makanan yang kita punya sendiri seperti itu. Jadi tidak mengkonsumsi makanan cepat saji serta makanan yang sudah dalam ultra processed food ya Mbak ya. Itu anak-anak beberapa sudah mulai paham. Tapi tidak semua memang, karena generasinya kan ada yang lulus, ada yang masuk. Jadi setiap ini ketika kita upacara atau kita di dalam kelas, kita tetap ke sosialisasi anak-anak untuk kegiatan, tidak boleh membawa minuman botol, minuman kemasan. Jadi yang memang kita diajarkan untuk lebih mencintai atau menyukai makanan yang disediakan orang tua maupun di madrasah. Iya, kalau di Sukoharjo sendiri nih Bu Diah, yang sudah mengembangkan konsep sekolah ekologis ini, selain MIM 1 PK Sukoharjo, apakah ada di sekolah lain? Kebetulan kita belum bertemu, tapi madrasah di dekat kami yaitu Min 2 Jedes itu, Min 2 Sukoharjo itu kan juga sudah masuk adiwiyata mandiri juga. Jadi memang dari kami beberapa kepala madrasah itu juga berkomitmen bahwa kita itu memang harus peduli lingkungan. Karena memang tapi belum semua ya, karena dari Dinas Lingkungan Hidup ini kan PR-nya masih banyak, beberapa sekolah yang belum masuk adiwiyata. Jadi ini ada sinergi konsep adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup itu di madrasah, di sekolah, dan dari Dinas Lingkungan Hidup dan dinas terkait naungan kami, Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama. Begitu. Kalau tanpa 4 ini ya nggak mungkin jalan sendiri Mbak. Iya. Jadi adiwiyata itu konsep dari Dinas Lingkungan Hidup itu memonitor kami apakah lingkungan kami itu sudah peduli lingkungan dan konsep untuk cinta lingkungan seperti itu. Ya, kita harapkan banyak sekolah yang seperti Nambah, MIM 1 iya. PK Sukoharjo ya, untuk Amin. bisa mengembangkan konsep sekolah ekologis tadi ya. Dan Ibu, tadi dalam memberikan materi sekolah ekologis nih kepada para murid nih, apa yang menjadi alasan kita perlu memberikan materi dari sekolah ekologis itu kepada para murid? Ini bermula dari tempat kami itu, kebetulan depan madrasah kami itu kan sawah Mbak. Dan anak-anak melihat setiap hujan itu air ngumpul di situ. Karena memang konsep talut atau tempat untuk menampung air di pinggir jalan itu kan kecil dan tidak mengalir, maka airnya itu berhenti di depan madrasah kami. Dan anak-anak juga melihat tumpukan hasil air mengalir itu, sampah-sampah yang ikut ke bawah air itu. Kemudian setelah debitnya naik, air yang berada di sawah di depan kami itu masuk ke halaman sekolah kami melalui drainase kami. Jadi kalau debitnya naik, sekolah kami depannya itu, halaman kami akan tergenang air. Bukan karena airnya masuk dari air hujan turun tidak bisa keluar, tapi kami menerima hibah yang tidak langsung dari air hujan yang debitnya turun banyak ngumpul di sawah depan tempat kami itu. Nah dari situ anak-anak mulai tahu bahwa kenapa banjir.
kemudian harus bagaimana. Jadi kemudian kalau biar tidak banjir bagaimana. Jadi dari hal ini kita belajar bahwa satu, tidak buang sampah sembarangan. Kedua, kita kelola sampah dengan mengurangi sampah, bukan menambah sampah. Kemudian kita juga peduli lingkungannya di mana. Kalau ada pohon-pohon yang banyak kita tanam, maka secara tidak langsung air akan terikat oleh pohon. Jadi akan mengurangi banjir. Seperti itu. Sehingga kalau nggak ada pohon, berarti tidak ada yang mengikat air. Kemudian juga harus kita punya penampungan. Di depan halaman kami banyak biopori. Ini lubang-lubang ini apa sih, Bu? Ini namanya biopori. Kok bolong-bolong, Bu? Iya, biar airnya bisa cepat masuk. Jadi airnya itu akan tersimpan di tanah, begitu. Jadi anak melihat lingkungan kami itu akan banyak belajarnya dari biopori, dari lingkungan depan sekolah yang sawah, kemudian kalau musim hujan tergenang air, kami harus bagaimana. Dan konsep ini adalah sebenarnya tantangan juga bagi kami sebagai pendidik. Karena ketika sekolah lain tetap masuk setelah hujan, kami harus libur, Mbak, karena halaman kami tergenang air. Kami tidak mau beresiko siswa-siswi kami yang kelas 1 sampai 6 itu bermain air dari yang campuran air sawah dan air dari mana-mana itu. Karena itu memang kotor dan akan menimbulkan penyakit kulit. Kami memang libur, Mbak. Jadi nanti pernah juga saya disentil teman, ini MPK libur nih. Iya Pak, korban banjir, tapi bukan karena kebanjiran, tapi dapat kiriman air. Dan dari sini kami jadikan pembelajaran ke siswa-siswi. Ini kalau banjir, maka kita bagaimana berusaha jangan sampai banjir. Minimal jangan buang sampah dan mengurangi sampah. Nah, dari hal kecil itu alhamdulillah sedikit demi sedikit anak-anak kami juga mengenal konsep bahwa menjaga lingkungan seperti itu. Dan mengenai pohon, di rumah harus punya pohon. Kita itu hidup menghirup oksigen. Oksigen itu yang produksi pohon. Harus punya pohon yang untuk di tiap hari itu kita siangi atau kita sirami seperti itu. Baik, kita ke Mas Reno nih. Mas Reno tadi kan ikut kegiatan Jambore Sekolah Ekologis. Nah, salah satu kegiatannya itu bikin lagu ya, Mas ya. Itu lagu tentang lingkungan begitu ya? Iya. Ya, nantinya akan dibuat apa nih, Mas? Maksudnya tuh ada sebuah video yang diunggah di YouTube atau bagaimana nih, Mas Reno? Iya, kalau nggak salah itu diunggah di YouTube, iya. Terus bikin lagu tentang peduli lingkungan. Lagunya itu agar kita bisa peduli lingkungan dan tidak mencemari lingkungan, tidak menebang pohon, memburu hewan, dan tidak mengotori lingkungan sekitar. Iya, itu yang menciptakan bersama para murid ya di situ ya. Berarti saling menambahi begitu ya, Mas Reno ya. Oke. Nah, Mas Reno kan ikut Jambore Sekolah Ekologis. Nah, apa yang kesan-kesan nih Mas Reno mengikuti kegiatan Jambore Sekolah Ekologis pada bulan Oktober kemarin apa nih? Seru, seneng sama bahagia. Soalnya bisa kenal banyak teman, dapat ilmu yang bermanfaat juga tentang energi terbarukan, peduli lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, sama masih ada lagi banyak. Terus aku tuh maunya nanti ada Jambore Sekolah Ekologis lagi. Terus aku mau diundang lagi gitu, mau ikut lagi pokoknya. Iya. Seru soalnya. Berarti seru sekali ya SMP itu ya. ya. Yang sekolah SMP masuk sekolah ekologis ya. Iya. Biar katut meneh. Iya, baik. Kegiatannya seru sekali karena banyak teman ya di situ, Mas Reno ya. Dan Bu Diah, Iya. yang kemarin itu digelar Jambore Sekolah Ekologis. Nah, Iya. apakah tadi kan Mas Reno bilang nanti bisa ikut lagi Jambore Sekolah Ekologis. Nah, apakah ke depan itu juga akan digelar lagi nih, Iya, kemarin Bu Diah? kami diharapkan nanti tahun depan akan ada Jambore lagi. Kemarin
kalau bisa nanti Bali yang menjadi tuan rumah. Kemarin kan ini Gita Pertiwi itu di Surakarta, jadi tuan rumahnya Gita Pertiwi. Jadi kalau nanti di Bali berarti tuan rumahnya adalah Nol Sampah, seperti itu. Ya semoga bisa, karena acara ini kan harus disupport banyak pihak ya, karena memang untuk sosialisasi peduli lingkungan dan cinta lingkungan itu tidak mudah, Kak. Jadi harapan kami dengan kami ikut Jambore Sekolah Ekologis dan mengenal dari berbagai yang Gita Pertiwi peduli pangan, dari Ekoton yang mempelajari tentang mikroplastik, Nol Sampah dari Bali, itu semuanya itu di Indonesia akan mengenal konsep ini harapannya. Biar nanti Indonesia kita itu lebih bersih, lebih sehat, dan lebih bisa panjang kehidupannya dan berkesinambungan bisa dinikmati anak cucu kita nanti. Ya, dan harapannya kalau sudah digelar kembali Jambore Sekolah Ekologis ini kan untuk sekolah-sekolah yang bergabung itu semakin bertambah, begitu. Betul, ya? Betul, harapannya bisa nambah, karena kalau sekolahnya hanya masih ini, itu nanti yang dapat pengetahuan itu hanya kami. Memang kami kemudian budaya kemarin dari kita belanja tanpa plastik, kenalkan ke siswa bersama siswa juga. Tapi kalau sekolah lain kurang mengenal, kan juga nanti kurang banyak pihak yang peduli lingkungan. Karena PR kita sekarang kan banyak sampah plastik di lingkungan kita, Mbak. Terutama lingkungan saya sendiri, saya melihat sendiri setiap hari sampah plastik itu nambah banyak. Belum yang masuk ke TPA. Itu kita bantu bumi ini, kita nggak bilang pemerintah ya, kita bantu bumi ini saja. Kalau kita tinggal di bumi, maka kita harus membantu bumi ini menjadi lebih sehat, lebih bersih, dan lebih layak untuk kita tinggali, seperti itu. Ya, setelah tadi sekolah ekologi sudah mulai dikembangkan dari beberapa waktu lalu nih, Bu Dia. Kalau untuk harapannya sendiri nih kepada para muridnya, apa nih, Bu Dia? Harapan saya dengan kami mengikuti dari konsep Adiwiyata kemudian masuk di sekolah ekologis, budaya bersih, budaya hidup sehat, budaya peduli lingkungan itu akan semakin melekat di anak didik kami, sekaligus juga bahwa ada kita menekankan bahwa kita itu mencintai lingkungan, karena lingkungan ini yang menciptakan Allah. Kalau Allah itu kita cinta sama Allah, maka kita harus mencintai ciptaannya, yaitu berupa tempat tinggal yang kita tempati sekarang, baik di madrasah, di kelas, atau di rumah, atau nanti ketika di tempat-tempat umum, public place itu, kita harus mempedulikan lingkungan. Jadi kalau memang konsepnya, karena kami madrasah kan berlandaskan Islam ya Mbak, selain kita itu mempelajari Al-Quran, tapi kita juga bahwa Al-Quran itu sebagai konsep hidup. Di dalam Al-Quran juga ditegaskan kita untuk mencintai lingkungan juga. Jadi kami sinergis dengan konsep dari yayasan seperti Gita Pertiwi, dengan pemerintah, dinas lingkungan hidup, dan kami sendiri madrasah sebagai guru juga, sebagai manusia memang harus benar-benar peduli lingkungan kalau kita mau nanti masih ada kelanjutan kehidupan gitu. Ya, tadi untuk sekolah ekologis itu membuat modul sekolah ekologis, ada 4 materi di situ. Nah, untuk masuk ke kurikulum nih, Bu Dia. Tadi Bu Dia juga menyebutkan bahwa itu dimasukkan dalam mata pelajaran-pelajaran yang sudah ada gitu. Nah, kalau selama ini apakah memang untuk masuk ke kurikulum itu masuknya ke pelajaran-pelajaran yang sudah ada itu, atau mungkin ada khusus ada pelajaran tentang lingkungan begitu, Bu Dia? Jadi di konsep kami, di kurikulum kami, selain applied, jadi berintegrasi dengan konsep peduli lingkungan yang kita sematkan di tujuan pembelajaran, kita juga ada sendiri jam pelajaran mengenai peduli lingkungan. Jadi jam di kurikulum kami itu sudah ada jadwal, tapi ini baru di kelas 4 dan 5. Jadi ada satu, kalau misalnya ada hari ini matematika, IPA, BTA, Quran hadis, ada dalam 1 minggu itu 2 jam pelajaran peduli lingkungan. Di situ adalah khusus, memang ada seperti semi IPAS juga ya Mbak ya, dari ada nanti itu pola bagaimana ini air hujan harus bagaimana, kemudian harus diapakan. Nah itu adalah kelas ya, jadwal pelajaran khusus peduli lingkungan tersebut.
Jadi pelajarannya selain apply dari guru-guru yang memegang mata pelajaran yang sudah dikemas khusus oleh negara, dalam hal ini kementerian, kami juga ada jam khusus mengenai jam pelajaran peduli lingkungan. Itu ada. Iya, berarti ada jam khususnya itu tapi begitu hanya ya? 4 dan 5 saja. Kelas 4 dan 5. Apakah ada rencana nanti mungkin dimasukkan sejak usia sejak kelas 1 begitu? Harapannya semoga ini tidak membuat lelah, karena ini ada teori kemudian praktek seperti itu. Iya, kalau di BIM 1 PK Suharjo itu baru diterapkan di tahun ini, Bu. Itu. Tidak, udah 4 tahun ini, Bu. Oh, sudah Iya, tahun. jadi setiap kelas 4 5 itu ada jam pelajaran peduli lingkungan, dan itu ketika ujian baik tengah semester atau akhir semester itu juga diujikan materi yang sudah disampaikan oleh gurunya, kemudian nanti juga diuji nilainya. Jadi itu masuk muatan lokal, Matan. Oh begitu. Ji. Kalau di sekolah-sekolah lain nih yang diketahui oleh Ibu Dia, apakah mereka juga menerapkan itu untuk pelajaran peduli lingkungan ini? Wah, ini berarti saya harus ini Mbak survei ke teman-teman dulu. Kebetulan juga belum tahu. Nanti akan saya tanyakan ke teman-teman terutama yang sudah bergabung di Adiwiyata, apakah memang ada pelajaran khusus tentang peduli lingkungan. Tapi kalau secara konsep dari Adiwiyata, kami harus punya jam tersebut, Mbak. Jadi itu ada nilai, kalau di madrasah kami, di jadwal kami, kurikulum kami ada jam pelajaran khusus peduli lingkungan. Itu sudah masuk konsep Adiwiyata juga. Ya, dan kita harapkan juga untuk peduli lingkungan ini juga masuk ke sekolah-sekolah yang lain ya Ibu ya. Harus kita dong harapkan. Mbak, iya. Kalau bareng-bareng kan lebih enteng Mbak. Betul sekali. Dan permasalahan sampah ini memang jadi masalah utama di Indonesia sendiri. Bahkan di Indonesia itu untuk sampah makanan, sampah makanan sisa itu nomor 2 terbesar di dunia gitu, sampai seperti itu. Jadi ini PR besar dari kita sendiri untuk peduli lingkungan. Nah, Bu Diah dan juga Mas Reno, karena waktunya sudah terbatas nih untuk bicara alam pagi hari ini. Mungkin sebagai pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar dan juga pemirsa yang menyimak di Bicara Alam siang hari ini, silakan Bu Diah. Terima kasih kesempatannya Mbak Isna. Kita sebagai pribadi saja, kita harus sudah menerapkan konsep peduli lingkungan itu dari mulai diri sendiri. Dimana kalau kita mengkonsumsi air mineral, kita kemana-mana itu bawa tumbler saja. Kemudian misal kita jajan itu harus makan di warung yang tidak menyediakan kemasan yang sekali pakai, maka kita berusaha bawa wadah sendiri saja untuk mengurangi sampah plastik. Kemudian kita jajan pun juga harus ini Mbak, jangan berlebihan. Jadi makan secukupnya. Beli apa-apa ya kalau satu orang ya cukup satu orang, kalau berdua ya cukup. Jadi tidak menyisakan makanan, karena setiap warung atau restoran yang kita singgahi kalau ada sisa makanan dari kita itu pasti dibuang, dan itu akan sangat sayang. Itu baru dari konsep makanan saja. Dan kalau untuk di lingkungan, usahakan kita itu tidak meninggalkan sampah di tempat yang kita kunjungi. Bawa sampah kita sendiri, walaupun itu hanya sepotong kertas atau apa. Karena dari budaya membawa sampah kita sendiri, maka kita akan membantu lingkungan itu tetap bersih. Seperti itu. Hanya modal 2 itu saja. Kemudian kalau untuk lebih ke kita suplai oksigen ya, dimanapun kita berada, usahakan kita mempunyai tanaman atau tumbuhan yang kita openi, baik yang bisa dikonsumsi ataupun tidak dikonsumsi. Karena secara tidak langsung maka kita akan membantu diri kita sendiri dari mana suplai oksigen untuk kita sendiri. Itu saja, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Diah. Kalau Mas Reno nih, ada pesan-pesan nih untuk teman-teman yang menyimak di Bicara Alam ini untuk peduli terhadap lingkungan nih, Mas Reno. Kalau berbelanja itu diusahakan bawa tas sendiri dari rumah. Belanjanya jangan yang pakai plastik itu, meskipun kalau pakai plastik sedikit aja. Kalau sudah langsung dibuang, jangan disimpan-simpan gitu. Habis itu hindari pembakaran hutan, pemotongan pohon, dan membuang sampah di sungai bisa membuat banjir juga. Ya terus
jangan terlalu banyak menghirup polusi, bisa membahayakan paru-paru, berisiko kematian juga bisa. Sudah. Ya baik, terima kasih Bu Diah dan juga Mas Reno sudah hadir di Bicara Alam hari ini, dan sukses untuk Bu Diah dan Mas Reno ya, tetap semangat selalu, selamat melanjutkan aktivitas kembali, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Ibu dan Mas Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Isna kesempatannya. Terima dan kasih. Pesada FM. Terima kasih kembali Ibu Diah dan Mas Reno. Ya baik, dan pendengar Persada FM di manapun Anda berada, demikian talkshow Bicara Alam pagi hari ini. Semoga perbincangan kita memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Isna Taskia dan produser Joko Santoso dan switcherman Anovika Akbar pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.